Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Babul awamili dakhilati alal mubtada wal khobar. Bab tentang amil-amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Wagia salah satu asya. Amil-amil yang masuk pada susunan mubtada khobar ini jumlahnya ada 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan dona wa akhwatuha. Kana dan saudaranya, inna dan saudaranya, dan dona dan saudaranya. Fa makana wa akhwatuha fa innaha tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Sedangkan kana dan saudara-saudaranya ini pengamalannya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Apa saudara-saudari dari kana? Wahia kana, amsa, asbaha, adha, dola, bata, soro, laisa, wa mazala, wa mangfaka, wa mafati'a, wa mabarika, wa madama, wa mata sorofa minha, dan lafat-lafat yang ditasrif dari 13 saudara-saudara kana tersebut. Nahwu kana wa yakunu kun, wa asbaha wa isbihu wa asbih. Takulu kana zaitun ko iman, wa laisa amrun sakison wa ma asbah dalik. Contohnya seperti kana zaitun ko iman, wa laisa amrun sakison. Lafat kana zaitun ko iman ini awalnya adalah susunan mubtada dan khobar. Berarti karena zaitun qaiman ini awalnya adalah zaitun qaimun, seperti itu. Berarti contohnya awalnya adalah zaitun qaimun. Zaitun ini rofaknya menjadi mubtada, kemudian qaimun ini rofaknya karena mubtada. Kemudian setelah kemasukan kana menjadi kana zaitun qaiman. Yang awalnya zaitun ini rofaknya karena mubtada, setelah kemasukan kana, rofaknya adalah karena menjadi isimnya kana. Yang merofakkan adalah kananya. Kemudian qaimun yang awalnya ini adalah dibaca rofak karena zaitun, kemudian menjadi qaiman terbaca nasab karena kana. Berarti kana ini merusak susunan zaitun qaimun menjadi kana zaitun qaiman. Dan ini juga berlaku pada saudara-saudara kana. Pengamalannya sama-sama merofakkan isim dan menasabkan khobarnya. Perbedaannya yang pertama adalah dalam segi faedahnya. Kalau kana ini faedahnya adalah khobarnya ini menunjukkan waktu yang telah lampau, baik yang telah lampau itu terputus ataupun masih berlanjut. Umpama kalau yang sudah terputus, kita contohkan di sini kana zaitun qaiman. Zaid dahulu berdiri. Ini berarti berdirinya adalah masa yang telah lampau dahulu. Kalau sekarang belum tentu dia berdiri. Kalau yang masih berlanjut, umpama kita contohkan di sini wakana robuka qadiron. Robuka ini adalah isimnya kana, kemudian qadiron ini adalah khobarnya kana. Dirofakkan isimnya, kemudian khobarnya dinasobkan. Ini faedahnya adalah menunjukkan waktu yang lampau tapi masih berlanjut. Dan Tuhanmu selalu maha kuasa, seperti itu. Ini faedah dari kana, menunjukkan masa yang telah lampau, akan tetapi ada yang sudah terputus dan ada yang terus berlanjut. Kemudian ada amsa, asbaha, adha, dola, dan bata. Kalau untuk 5 saudara kana ini faedahnya adalah menunjukkan waktu pada khobarnya. Kalau amsa berarti waktu sore, asbaha waktu subuh, kemudian adha waktu duha, dola ini berarti seharian, kalau bata ini berarti waktu malam. Tinggal kita ganti saja, umpama amsa zaitun qaiman, Zaid berdiri di waktu sore. Kalau dola zaitun qaiman berarti Zaid seharian berdiri, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada soro. Kalau soro ini fungsinya memindah isimnya kepada khobarnya. Umpama kita contohkan di sini soro atinu ibrikon. Tanah tersebut menjadi kendi. Berarti ini menjadikan isimnya soro berpindah menjadi khobar. Berarti tanah tersebut menjadi kendi. Ini faedah dari soro. Kemudian ada lagi zala, infaka, fati'a, bariha, dan dama. Ini semuanya faedahnya sama, yakni menunjukkan keberlangsungan khobarnya atau terus menerus tidak terhenti. Umpama contohnya mazala zaitun dohikan, Zaid selalu tertawa. Berarti menunjukkan kontinu terus menerus dan tidak terhenti. Mazala zaitun dohikan,
Zaid selalu tertawa. Ini dapat diganti dengan yang lainnya. Maknanya juga sama, manfaka, mafati'a, mabarika juga sama. Ini perbedaan kana dan saudaranya dari segi faedahnya. Kemudian perbedaan yang kedua di antara kana dan saudara-saudaranya adalah dalam segi pengamalannya. Ada di antara kana dan saudaranya ini dapat beramal apabila didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah, dan ini jumlahnya hanya satu, yakni madama. Sini kita copy saja. Madama ini dapat beramal apabila dia didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah. Ma masdariyah ini berarti mentakwil lafaz setelahnya menjadi masdar. Kalau dzarfiyah berarti menunjukkan dzaraf. Umpama kita contohkan di sini la akdibu zaidan madumtu hayyan. Saya tidak akan berbohong kepada Zaid selama saya hidup. Di sini ada lafaz madumtu, ya. Pengamalannya dia sama dengan kana, yakni merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Isimnya ini berupa domir, kemudian khobarnya berupa lafaz hayyan. Ladama ini dapat beramal apabila dia didahului dengan ma masdariyah dzarfiyah. Berarti ini kalau pentakwilannya, karena ma masdariyah ini mentakwil lafaz setelahnya menjadi masdar, berarti mutata dawami. Aku tidak akan berbohong kepada Zaid selama aku masih hidup, seperti itu. Ai mutata dawami. Kemudian yang kedua, ada yang bisa beramal dengan syarat harus didahului dengan manafi. Ini adalah mulai mazala, mafati'a, mangfaka, dan mabariha. Manya adalah manafi ini, manya. Dia bisa beramal apabila didahului dengan manafi. Kemudian yang ketiga, bisa beramal tanpa syarat, yakni sisanya, yakni kana, amsa, asbaha, adha, dola, bata, soro, dan laisa. Itu perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga adalah dalam segi pentasrifannya. Ada di antara kana yang bisa ditasrif secara sempurna, yakni kana, amsa, asbaha, adha, dola, bata, dan soro. Ini bisa ditasrif secara sempurna. Dan ada di antara kana dan saudaranya bisa ditasrif tapi tidak sempurna. Ini adalah mulai dari mazala, mangfaka, mafati'a, dan mabariha. Ini bisa ditasrif tapi tidak sempurna. Dan yang terakhir adalah tidak bisa ditasrif sama sekali, yakni adalah laisa dan dama. Kalau untuk dama ini merupakan pendapat yang asoh. Inilah yang pertama, ambil yang masuk kepada susunan mubtada dan khobar, yakni kana dan saudaranya. Untuk ina dan dona kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.